Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik. Pada siang hari ini kami mendampingi Bapak Presiden menerima dan menjamu Yang Mulia Ratu Maksima selaku UN Secretary General Special Advocate for the Financial Health. Bapak Presiden menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Ratu Maksima yang gigih teguh dalam advokasi inklusi keuangan dan kesehatan keuangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan serta menyampaikan bahwa dengan 88,7 juta rumah tangga di seluruh Indonesia itu yang ada didorong untuk memiliki rekening, dan kebijakan ini bertujuan untuk efektivitas dari penyaluran bantuan dan peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan di Indonesia sudah 92,7%, namun dari tingkat literasi baru 66,64. Namun angka 66,4 literasi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata negara OECD terkait literasi keuangannya. Dan Indonesia juga menyampaikan ada simpanan pelajar yang sudah mempunyai rekening sebesar 58 juta. Nah, kemudian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pertemuan bilateral tete-a-tete Bapak Presiden, antara lain Bapak Presiden meminta agar dibentuk pembentukan Dewan Nasional terkait kesejahteraan keuangan ataupun financial health ini. Dan ini adalah untuk melengkapi atau menyempurnakan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Dan ini akan melibatkan para stakeholder, termasuk di dalamnya untuk mempersiapkan data keuangan yang bisa terbuka atau open data keuangan, dan juga didorong agar edukasi mengenai literasi keuangan dilaksanakan terus-menerus, dan juga didorong untuk adanya data yang secara terbuka tidak hanya untuk perbankan tetapi untuk para consumer perbankan juga. Jadi terkait dengan knowledge, termasuk juga terkait dengan adanya digital ID, knowledge sharing juga terkait dengan pendalaman di sektor asuransi. Dan yang kedua, tadi kami sampaikan sesuai dengan rapat kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan akselerasi belanja itu sampai hari ini kementerian lembaga besar sudah sekitar 70%, dan diharapkan nanti pada saat di akhir tahun bisa mencapai 95%. Termasuk program-program unggulan Bapak Presiden, MBG, Sekolah Rakyat, Kesehatan Gratis, Listrik Pedesaan juga terus akan diakselerasi. Kemudian yang kedua, kami laporkan kemarin berbagai diskon yang sudah diumumkan, yaitu diskon kereta api yang besarnya 30%, periodenya 22 Desember sampai 10 Januari, target 1.509 orang, kemudian diskon tarif angkutan laut sebesar 20%, periodenya 17 Desember sampai 10 Januari, targetnya 881 penumpang, diskon 100% untuk pelabuhan, ataupun 19% dari tarif terpadu, itu periodenya 22 Desember sampai 10 Januari, targetnya 227.560 penumpang dan 491 dan 2026 kendaraan. Diskon tiket pesawat besarnya 13-14%, mulai 22 Oktober, periodenya 22 Desember sampai 10 Januari, targetnya 3,5 juta penumpang. Kemudian diskon tarif tol yang besarnya 10-20%. Kemudian dari program belanja itu diharapkan spending masyarakat pada waktu bulan Januari sebesar 116 triliun. Nah, 116 triliun itu terdiri dari hari belanja nasional, yaitu 10-16 Desember, transaksinya diperkirakan 33-34 triliun. Belanja di Indonesia saja targetnya bisa sampai 30 triliun tanggal 18 sampai 4 Januari. Kemudian epic sale itu di minimarket itu 1 sampai 31 Desember
target transaksinya 56 triliun. Kemudian juga dilaporkan terkait dengan pertemuan kemarin adakan pertemuan dengan perwakilan Partai Komunis China dari Provinsi Fuzhou. Dan dalam pertemuan itu diadakan Memorandum of Understanding terhadap 16 kegiatan, dan dari 16 kegiatan itu terkait dengan program Twin Country Two Pacs itu terrekam investasi total dari 16 proyek sebesar 36,4 triliun. Proyek itu antara lain terkait dengan proyek baja 1 juta ton, kemudian pengolahan daging dan produk kelautan, kemudian perdagangan nikel iron, kemudian proyek R&D daripada tekstil dan high-end, kemudian terkait dengan batu bara, dan juga kerjasama bahan baku terkait dengan tekstil, dan juga proyek kerjasama industri teh dan melati, dan juga direct sourcing terkait dengan produk agriculture, termasuk kelapa dan durian. Dan itu seluruhnya akan investasi di kawasan industri Batang yang pada waktu yang lalu diresmikan oleh Pak Presiden dengan Perdana Menteri Li Qiang. Jadi dengan demikian ini salah satu untuk mengakselerasi investasi di kawasan industri Batang. Demikian, terima kasih. Gas terkait dengan penambahan jumlah kuota. Ya, 300.000 sekian. Ya. Tadi saya sebutkan 36 triliun atau sekitar 2,5 billion US dollar. Ya. Mengenai apa? Tadi kita tidak di melakukan pembahasan hari ini mengenai ekonomi. Ya, baik, terima kasih.